semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita dan sharing mengenai gaya hidup berkesadaran. Menginjak ke tahun yang baru, tentunya kita pasti pengen untuk bikin goal dan tujuan-tujuan atau resolusi untuk tahun 2025 yang akan datang. Seringnya kita akan dibanjiri dengan konten-konten atau inspirasi membuat goal-goal yang berhubungan dengan produktivitas, yang contohnya misalnya berolahraga atau baca buku lebih banyak atau mendapatkan tabungan sekian. Dan dengan goal-goal yang akan aku sampaikan nanti ini, semoga bisa menjadi inspirasi dan ide untuk kalian untuk bisa lebih gentle ke diri kalian sendiri. Dan ini tuh akan meliputi lebih mengenai minimalism, self-care, slow living yang gentle tapi bisa sangat powerful dan bisa mendorong kita untuk ngerasa lebih baik secara mental maupun secara fisik. Dan menurut aku justru malah semuanya itu dimulai dari ini dulu sebelum kita bisa mendapatkan hal-hal lain yang sifatnya eksternal. By the way, ini nggak harus dipilih semua atau dilakukan semua, pilih yang kira-kira resonate dan relevan dengan musim hidup kamu sekarang. Yang pertama adalah pakai sampai habis. Nah, ini tuh berhubungan dengan hal-hal yang kita punya, berhubungan dengan mungkin produk-produk yang sering kita stock up, yang nanti tiba-tiba kita nggak sadar masa berlakunya atau masa expire-nya udah lewat. Barang-barang yang kadang tuh beli satu gratis satu, biasakan untuk kita menyelesaikan satu yang ada terlebih dahulu sebelum kita membeli ke yang lain. Dan ini juga berhubungan dengan mungkin makanan atau barang-barang yang ada di dapur, atau mungkin buku juga termasuk ya. Yang kedua adalah beri kasih sayang dan maafkan diri kita sendiri. Dan selain diri kita sendiri juga maafkan orang lain, let go, lepaskan perasaan marah, perasaan kecewa gitu ya. Caranya selain kita bisa verbal, selain kita mungkin bisa dengan doa saat lagi bicara sama Allah, atau kita bisa juga nulis surat gitu ke diri sendiri. Bagaimana kita memberi rasa sayang ke diri kita sendiri, apa yang menurut diri kita itu kekuatannya kita, apa yang membuat kita tuh jatuh cinta sama diri kita gitu, dan apa hal-hal yang membuat kita merasa marah atau merasa kecewa terhadap diri kita sendiri, dan tumpahkan juga bahwa kita telah memaafkannya. Nah, cara itu bisa membantu kita untuk let go sih sebenarnya. Aku firm believer bahwa menulis itu membantu kita untuk menjaga mental kita, karena dengan menulis kita mengeluarkan apa yang kadang itu abstrak di kepala kita, termasuk rasa-rasa yang mungkin kita nggak sempat untuk regulasi. Salah satu poin kenapa menulis surat, kita bisa bayangkan bahwa kita tuh sedang menulis surat yang menerima itu akan orang lain gitu, jadi kita membentuk sebagai orang kedua gitu ya. Dan biasanya hal-hal yang kita bicara ke diri kita sendiri, misalnya jelek banget, kenapa sih kok bego banget gitu ya, itu nggak akan kita bicarakan ke orang lain gitu. Jadi dengan mengambil sudut pandang tersebut, kita bisa lebih memberi kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, ini mungkin ada hubungannya dengan pakai sampai habis tadi, adalah baca buku, tapi baca buku yang udah kita punya. Seringnya kita merasa FOMO dengan apa yang orang lain lagi baca, kita merasa terinspirasi atas nama terinspirasi dan atas nama nggak mau ketinggalan atau nggak mau lupa, kita seringnya impulsif untuk beli pada saat itu juga, padahal kita lupa bahwa apa yang udah kita punya sekarang itu lebih dari cukup dan mungkin belum selesai kebaca, atau mungkin perlu kita baca ulang. Intinya fokus ke hal-hal yang udah kita punya, dan ini konteksnya luas, nggak hanya buku aja. Selanjutnya adalah do nothing, nggak ngapa-ngapain. Dan ini konteksnya seperti kita beristirahat, dan do nothing itu termasuk tidak bermain sosial media atau hal-hal yang membuat kita seneng secara cepat gitu. Do nothing itu bener-bener ya nggak ngapa-ngapain di rumah, slowing down, dan nggak bikin rencana. Buat do nothing ini di dalam schedule kalian at least 1 kali dalam seminggu, untuk memberikan kita ruang untuk berjeda, untuk bernafas dan memproses apa aja yang udah terjadi sebelumnya, sehingga kita bisa punya energi lebih untuk menghadapi hari-hari ke depan. Seringnya kalau kita nggak bikin schedule untuk do nothing ini,
nggak akan terjadi, karena pada dasarnya sebagai manusia tuh kita pengen selalu produktif, selalu pengen sibuk, dan kita akan nggak sadar dibawa oleh sekitar kita gitu. Jadi tanpa kita sadari, schedule itu akan penuh secara otomatis dan dengan sendirinya kalau kita nggak bikin schedule khusus untuk hal ini. Selanjutnya adalah belajar untuk bikin hal-hal sendiri, homemade, handmade gitu, belajar untuk masak, bikin sesuatu dari scratch. Misalnya bikin roti sendiri atau bikin dessert sendiri yang kalian suka, yang biasa kalian beli, atau bikin kopi sendiri, minuman-minuman yang menyegarkan yang biasanya kita beli, kita bisa bikin sendiri dari scratch. Atau kalau aku sama anak-anak, aku suka bikin kerajinan tangan. Itu tuh sangat rewarding perasaannya. Dan tentunya kalau berhubungan dengan makanan, kita bisa jadi lebih kontrol apa aja material atau ingredients yang kita taruh di makanan tersebut, sehingga kita bisa yakin bahwa itu halal dan thayyib, karena kita nggak pernah tahu kalau beli seringnya udah ditambah banyak hal. Selanjutnya adalah stop buying disposable stuff atau barang-barang yang sekali pakai. Kita mengambil perannya kita masing-masing lah gitu, karena sebagai manusia kita di bumi ini tuh numpang ya gitu. Kita nggak lebih tinggi dari alam, kita nggak lebih tinggi dari makhluk hidup lain, kita tuh saling berketergantungan. Jadi kalau misalnya kita tidak punya kesadaran bahwa kita harus preserve bumi ini, ya lama-lama kita pun manusia juga akan punah gitu kan. Nah, ini pembahasan yang bisa jadi lebih dalam dan lebih berat, tapi intinya sebenarnya semuanya bisa kita mulai dari diri kita sendiri dan dari yang paling mudah. Dan menurut aku barang-barang disposable itu sangatlah bisa digantikan. Misalnya botol plastik atau kapas atau pembalut atau gelas gelas plastik, banyak hal lain lah yang disposable gitu. Ini mungkin bisa jadi ide untuk memulai gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah bikin yang namanya gratitude journal. Kita bisa bikin dari buku yang kosong aja, atau bisa kita taruh di handphone aja. Terus ada ide juga namanya 100 Days of Happiness. Jadi dalam 100 hari pertama di tahun tersebut gitu ya, kita mengambil foto at least satu dalam satu hari itu yang merupakan highlight gitu. Itu bisa juga jadi cara untuk cultivate kebahagiaan, untuk cultivate perasaan kebersyukuran. Jadi kebersyukuran tuh jangan sampai kita tinggalkan dalam satu hari sedetik pun. Selanjutnya adalah menjadi pribadi yang lebih private. Ini mungkin salah satu goal personalku ya. Selama ini aku banyak sharing, aku merasa bahwa apa yang aku ambil di video atau di handphone, ambil foto gitu ya, itu aku mesti share gitu, karena kalau enggak akan sayang atau akan jadi mubazir gitu. Tahun depan aku pengen lebih mindful lagi dalam hal itu, dan aku pengen lebih private gitu ya. Aku pengen membedakan antara yang mana yang aku pengen share secara publik, misalnya kayak hal-hal kayak sekarang gini yang aku bicarakan, topik-topik kayak gini, atau personal life gitu. Selanjutnya yang berhubungan dengan ramah lingkungan juga adalah mengurangi sampah makanan. Gimana caranya? Kita bisa selalu bertanggung jawab tentunya dengan apa yang kita buat atau apa yang kita pesan gitu. Dan tapi sebelum step tersebut kita mesti tahu dulu kebutuhan kita apa, dan sebelum step tersebut kita mesti tahu rasa cukupnya di mana gitu ya. Ini adalah sesuatu yang harus terus-menerus dilatih. Kita mesti bikin planning kalau misalnya kita belanja, sehingga tidak terjadi yang namanya food waste. Selanjutnya berhubungan lagi juga adalah mulai untuk memilah sampah. Seminimalnya adalah organik dan anorganik. Organik itu sampah-sampah makanan yang berasal dari bumi gitu ya. Yang anorganik itu sampah-sampah yang bisa didaur ulang kembali. Kalau yang organik nanti jadinya kompos. Sesimpel itu. Sepertinya simpel, tapi memang akan butuh effort lebih, tapi itu sangat memungkinkan. Selanjutnya adalah cut back waktu di sosial media dan di handphone. Caranya adalah kita bisa set limit
berapa waktu yang kita perlukan, yang kita pengen targetkan gitu untuk menggunakan sosial media atau handphone dalam satu hari. Apakah itu 45 menit, apakah itu 1 jam, dan sebagainya gitu, untuk supaya kita lebih aware seberapa lama kita pakainya, sehingga kita terhindarkan dari yang namanya mindless scrolling. Selanjutnya adalah declutter digital, bersih-bersih digital. Ini tuh bisa meliputi menghapus apps-apps yang kita sudah nggak pakai dan yang udah nggak relevan, terus mungkin foto-foto atau dokumen-dokumen yang ada di dalam handphone yang menu-menuhin aja tapi sebenarnya kita juga nggak pakai, atau misalnya yang berhubungan dengan unsubscribing, unfollowing orang-orang atau brand-brand yang sudah nggak relevan untuk hidup kita di musim hidup kita sekarang, atau hal-hal yang membuat kita tuh jadi pengen lebih gitu, misalnya pengen lebih belanja atau pengen lebih ngerasa sama apa yang kita punya. Kalau ada yang kayak gitu-gitu, either di unfollow atau di mute, karena kita nggak akan pernah pengen sama hal-hal yang kita nggak lihat gitu. Jadi mendingan nggak usah lihat supaya kita nggak pengen. Aku pun sendiri masih suka kok kayak ke-trigger untuk pengen beli sesuatu yang sebenarnya aku juga nggak perlu, tapi karena lihat, karena rasanya suka, jadi bikin alasan bahwa aku butuh gitu. Jadi kita harus jujur ke diri sendiri untuk melakukan hal ini. Selanjutnya adalah decluttering juga. Decluttering, tapi decluttering rumah, benda-benda fisik yang ada di sekitar rumah kita secara rajin dan reguler, at least 3 bulan sekali. Selanjutnya adalah tidak menggunakan handphone saat 30 menit setelah bangun dan atau 30 menit sebelum tidur. Jadi itu kita memberikan waktu untuk unwinding ourselves, untuk kita tidak memulai dan mengakhiri hari dengan stress level yang mungkin kadang kita tidak rasakan, tapi terlalu banyak informasi atau hal-hal yang kita terima saat kita bangun atau sebelum kita tidur yang sebenarnya tuh bikin otak kita tuh bekerja gitu. Padahal itu waktunya otak kita tenang dan beristirahat. Selanjutnya adalah giving, entah itu dari uang atau waktu ya, atau senyum, sesimpel itu gitu. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita menggunakan servis sesuatu, berikan tip, itu adalah cara-cara kita untuk menghargai orang lain, dan sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita juga dengan harta yang dititipin oleh Allah. Ya sebagian memang tanggung jawab kita untuk kita sampaikan ke orang yang lain, kasih tips ke orang, kasih senyum ke orang, kasih kata terima kasih dan pujian ke orang-orang lain. Selanjutnya adalah merawat hubungan dengan orang-orang terdekat kita. Keep in touch, say hello, tanya apa kabar ke orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita tahu selalu ada juga buat kita, dan keluarga yang mungkin jauh dan jarang ketemu. Mungkin ini adalah waktunya untuk kita ingat dan memberi waktu untuk mereka secara reguler. Selanjutnya adalah go to bed early dan wake up early. Jadi tidur di bawah jam 10, kalau bisa jam 9 maksimal atau jam 10 maksimal, dan bangun pagi di waktu subuh. Mudah-mudahan bisa bangun dengan lebih rajin lagi dan nggak telat. Ini juga ngomong ke diri sendiri, juga sebagai reminder ke diri sendiri. Yang terakhir adalah bikin schedule untuk cek kesehatan. Ini bisa medical check up, atau bisa kita cek gigi reguler, atau nggak harus nunggu sakit, pokoknya untuk kita cek-cek. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan kita dikasih kemudahan dan rezeki untuk bisa bikin schedule, bikin appointment, dan membayar appointment ini untuk cek kesehatan kita, karena kesehatan itu adalah sesuatu yang mahal banget, yang seringnya kita lupa, kita take it for granted. Itu sesuatu yang kita udah punya, kita dikasih sama Allah, kita sering lupa untuk jaga gitu. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa selalu menjaga dan cek kesehatan kita, karena kesehatan itu adalah awal dari segalanya. Kita bisa ngapa-ngapain itu kalau kita sehat, kita bisa menikmati hidup juga kalau kita sehat. Jadi mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan ya. Kita semua yang ada di sini selalu dikasih kemudahan untuk menjaga kesehatan dan selalu sehat.
Nah, mungkin kira-kira itu kurang lebihnya. Aku mohon maaf dan mudah-mudahan bisa memulai tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan perasaan motivasi dan terinspirasi, dan bisa menjalankan hari-hari dengan penuh berkah dan banyak kebaikan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mohon maaf lahir batin kalau ada banyak kekurangan di tahun kebelakang. Dan terima kasih udah nonton. I will see you next year. Bye!